Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas perlindungan-Mu yang sangat begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan masih menyertai dan melindungi kami sehingga kami bisa menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kalau pada saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang menuntun kami. Engkau buka hati yang mendengarkan kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu, Engkau tuntun dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga dan menjadi berkat-berkat bagi orang yang akan mendengarkannya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga dan persekutuan kami di dalam Roh Kudus. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan perikop rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yohanes dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfaus dan Simon orang Zilot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Kisah pertamanya adalah Injil Lukas, di mana di sana menceritakan mulai dari kelahiran Yesus Kristus sampai pada kematiannya. Dan surahnya yang kedua disambung oleh Kisah Para Rasul, yaitu bagaimana ketika Yesus Kristus terangkat ke surga sampai pada tercurahnya Roh Kudus, sehingga nanti Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini diketahui bahwa yang menulis adalah Lukas sendiri, yang diarahkan kepada Theophilus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul ini menceritakan sejarah gereja awal setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kisah Para Rasul ini menjelaskan bagaimana pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Kudus mereka mengabarkan Injil Yesus Kristus, kabar baik kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus juru selamat. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah penantian yang sejati.
Penantian yang sejati yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menantikan sesuatu hal yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Penantian adalah menunggu. Sejati itu adalah murni, asli, dan tidak bercampur aduk. Berarti tema kita kalau kita simpulkan pada hari ini adalah menunggu dengan murni, menunggu dengan asli, menunggu tanpa suatu campuran apapun. Artinya yaitu penantian yang sejati. Mari kita beralih pada pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan, disebut bahwa sesudah Yesus naik ke surga, kemudian rasul-rasul kembali ke Yerusalem. Ada makna kata yang sangat penting di sana, yaitu kembali. Izinkan saya untuk menyebutkan dalam bahasa Yunaninya. Kembalinya itu adalah hupestrepo. Artinya adalah bukan hanya bermakna pulang ke Yerusalem, tetapi kata ini mengandung arti bahwa rasul-rasul itu kembali dengan sikap terpaku, dari sikap terpana, dari sikap melihat mereka akan kembali menjadi sadar. Kenapa? Karena ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, maka murid-muridnya akan cerai-berai. Tetapi ketika mereka sudah menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga, maka barulah mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati itu adalah benar-benar juru selamat kita. Maka mereka akan kembali ke Yerusalem, bukan hanya kembali saja, tetapi kembali dengan sadar bahwa yang naik ke surga adalah benar-benar Yesus Kristus. Para murid mengalami proses perubahan yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-14 mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi tema kita tadi adalah penantian yang sejati. Mereka menantikan pencurahan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Bahwa Allah memberikan sebuah pertolongan kepada mereka, supaya mereka mengabarkan kerajaan Allah ini ke seluruh dunia dengan tuntunan Roh Kudus bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan naik ke surga. Kita belajar berbagai hal. Yang pertama adalah kita harus mesti sehati. Dalam penantian yang sejati, kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita mesti sehati. Seperti rasul-rasul tadi, murid-murid Yesus, mereka berada di suatu tempat dan mereka berdoa, mereka bertekun di dalam doa. Sehingga kalau kita nanti melihat dan membaca dalam ayat-ayat seterusnya, mereka saling menopang, mereka saling berpegang tangan, mereka saling mendoakan satu dengan yang lain, bahkan milik orang lain, milik teman mereka akan menjadi milik mereka sendiri. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Siapakah yang kita nantikan? Kepada siapakah kita tunjukkan penantian yang sejati itu?
yaitu kepada Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Itulah yang kita nantikan sekarang. Jadi dalam menantikan itu, gereja Tuhan mesti sehati. Kenapa? Karena dengan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, ada begitu banyak percobaan, rintangan yang kita hadapi, yang kita lalui. Apalagi pada saat ini, pandemi COVID-19 sudah menjadi topik yang sangat tinggi di Indonesia. Jadi bagaimanakah kita? Respon kita sebagai orang yang percaya menunjukkan penantian yang sejati itu, yaitu sehati. Kadang pada saat ini dalam sebuah persekutuan, kesehatian itu sudah agak sedikit ada ronggangan. Kenapa? Karena jemaat Tuhan pada saat ini sudah mereka berada di satu tempat tetapi tidak sehati. Itulah yang membuat pecah belahnya jemaat Tuhan di dalam gereja. Yang kedua adalah jemaat Tuhan atau orang percaya mesti tekun berdoa untuk memancarkan yang kita hadapi, memancarkan penantian yang sejati kita itu, haruslah tekun di dalam doa. Kenapa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Itu yang dikatakan pada Efesus pasal 6 ayat 10. Bahwa kita bukan melawan daging dan darah, tetapi kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Itulah ketika kita berdoa, maka terjadi peperangan rohani. Bagaimana kita seorang yang percaya menunjukkan bahwa kita benar-benar pengikut Yesus Kristus, maka kita akan bisa mengusir setan, bisa melawan roh-roh jahat. Kalau kita sehati dan berdoa dengan tekun untuk menunjukkan penanti yang sejati. Yang berikutnya, yang ketiga adalah gereja Tuhan mesti aktif dalam bersaksi dan dalam pelayanan. Jemaat Tuhan dituntun untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Lalu pelayanan kita akan menjadi kemuliaan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Di samping bertekun, firman Tuhan mengajarkan kita untuk sehati, untuk berdoa, untuk bersaksi. Meskipun kita berbagai latar belakang yang berbeda. Berbeda karakter, berbeda latar belakang suku, berbeda latar belakang pendidikan. Tetapi itu bukan menjadi suatu tolak ukur bagi kita untuk tidak sehati, untuk tidak bertekun di dalam doa, untuk tidak bersaksi, untuk tidak melayani. Tidak. Tetapi itu tidak menjadi pengaruh untuk kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya, yang akan menantikan dengan sejati kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bagaimana kita menjadi penanti yang sejati.
Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah jemaat Tuhan, orang percaya mesti sehati dalam suatu persekutuan apapun dan menjadi kemuliaan nama Allah. Yang kedua adalah jemaat Tuhan, orang percaya mesti tekun di dalam doa. Dan yang ketiga adalah jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus mesti bersaksi dan melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membangun hubungan erat kepada Tuhan, kepada sesama orang percaya. Mari kita melawan roh-roh jahat. Mari kita melawan roh-roh yang tidak kita menginginkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kita bersatu di dalam doa, maka seperti Petrus akan menyembuhkan banyak orang. Bahkan yang lumpuh akan berdiri lagi. Ketika kecurahan Roh Kudus sudah terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi penanti yang sejati kepada Yesus Kristus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita jangan goyah apapun rintangan kita. Mari kita saling sehati, saling berdoa, dan saling bersaksi, juga saling melayani. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa renungkan pada hari ini. Semoga kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mesti berhati satu hati, baik di dalam keluarga, di dalam persekutuan, dan dimanapun kita tetap berdoa. Kita tetap tekun berdoa di dalam Tuhan. Karena itulah satu-satunya kita menjadi orang yang akan penanti yang sejati, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan. Apapun rintangan, tantangan yang kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami diajarkan bagaimana murid-murid-Mu waktu dulu menantikan kecurahan Roh Kudus. Mereka bertekun di dalam doa, mereka sehati, bahkan mereka bersaksi dan melayani. Begitu juga dengan kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang satu. Berikanlah kami hati yang saling mengasihi. Berikanlah kami hati yang saling mendoakan. Agar kami bisa menjadi penanti yang sejati. Kami menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan bertekun di dalam doa. Sehingga Tuhan, ketika Engkau datang ke dunia, kamilah yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami untuk satu hati, untuk bertekun di dalam doa, untuk melawan roh-roh jahat. Saya berdoa juga Tuhan, buat persekutuan LPPS Palu. Tuhan, Engkau berkati persekutuan ini. Tuhan, Engkau pakai persekutuan ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Engkau pakai persekutuan LPPS Palu ini Tuhan dengan luar biasa. Segala rencana-rencana yang mereka rencanakan Tuhan. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Segala penggumulan-penggumulan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan membuka jalan agar mereka bisa memenangkan jiwa-jiwa. Agar mereka bisa melawan roh jahat. Agar mereka bisa melakukan kehendak Tuhan. Engkau berikan hati yang satu. Engkau berikan persekutuan yang tekun di dalam doa. Engkau berikan hati yang bersaksi dan melayani. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan. Biarlah perenungan firman Tuhan pada saat ini kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
sebagaimana murid-murid Yesus Kristus bersekutu, berdoa bersama, dan melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga dan persekutuan kami di dalam Roh Kudus. Amin.